Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi kawan-kawan wabarakatuh. ngobor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi di sini bersama kami di channel Ngobor, ngobrol seputar horor nih, masih bersama Mas Ayung nih sebagai narator kita ya. Mungkin akan menceritakan sesuatu yang kemarin ya, tentang hantu Noni itu ya. Belum selesai. Iya, belum selesai. Ini ada season keduanya. Ya, monggo silakan Mas Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di sana. Baik, terima kasih Pak Bokan atas pembukaannya. Ini nyambung cerita yang kemarin belum selesai. Niatnya nanti bakal diterusin, tapi sebelum ke cerita saya mau nyapa teman-teman seperti biasa, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih atas dukungannya dalam bentuk apapun, kita sangat menghargainya. Langsung aja ke cerita, nggak kelamaan Bang. Jadi di sesi sebelumnya ya dikatakan si pencerita itu nama samaran, udah kami samarkan, namanya Wasiroh, seorang janda Bang. Iya. Kemudian akhirnya dengan janda yang nggak ada matinya bahasanya ya, nggak mudah menyerah, akhirnya nyari pekerjaan dapatlah pekerjaan di cerita kemarin itu sampai kerja di keturunan Tionghoa ya, di daerah kami juga di kota sana. Kemudian karena bosnya mau ada acara, entah nggak diceritakan mau acara apa, mungkin bisnis ya Bang, kemudian dipasrahkan anak perempuannya untuk dititipkan sama Wasiroh, tapi untuk tinggalnya sama bapaknya di rumah, sebuah rumah yang memang mungkin dulunya adalah tinggalan penjajah, tinggalan Belanda begitu. Saya emang gak ragu menyebut penjajah, emang penjajah gitu. Iya, itu tinggalan Belanda, tinggalan company lah gampangnya seperti itu, dengan ornamen yang demikian, dengan bentuknya, dan biasanya pohonnya gede-gede begitu ya. Pohonnya seperti itulah. Iya. Malam itu kemarin itu sampai di mana Wasiroh itu mau melaksanakan sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib, ketika dia ngambil air wudhu, dia berwudhu, perasaan sebenarnya udah nggak enak, tapi ada tadi ya gangguan, ada angin yang dingin begitu saja, walaupun saat itu dirasakan angin nggak berdesir kencang sama sekali, bahkan daun-daunan yang bisa dia lihat dari sisi dia ambil wudhu, di sana ini ada ruangan rada kosong, semacam jendela tapi nggak ada jendelanya begitu ya, ngomplong begitu aja, bentuknya kayak semacam lancip begini ya Bang. Itu lebar, itu nggak ada daun-daunan yang bergerak, dan di latar di luar itu termasuk taman, masih lingkup dalam rumah itu nggak bergerak daun-daun, artinya memang angin nggak berhembus waktu itu. Ada angin, selalu ada, tapi nggak berhembus. Tapi ketika dia berwudu itu ada angin dingin yang tahu-taunya itu kayak nerpa bagian kayak leher kuping lah sebelah kiri. Kemudian ada denging, suara mendenging yang cukup nggak keras tapi nggak enak di kuping. Itu sampai wudu selesai, dia bisa berhasil menyelesaikan wudunya, jalan berapa langkah sampai di batas ruangan itu baru dengingan itu berhenti. Kemudian mulai ada rasa takut campur-campur, ya ini tadi apa, yang jelas aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Terus anginnya angin gimana, mulai keinget mimpi sebelumnya di mana dia mimpi di rumah itu ketemu sosok yang pakai dress polkadot begitu kan. Mungkin karena dia juga nggak ngelihat mukanya begitu kan, nggak ngelihat mukanya karena memang gelap. Terus ketakutan yang lain, oh iya, aku tersadar bahwa aku itu di sini perempuan sendiri bersama seorang laki-laki yang bukan manula tapi masih seger, masih sehat, dan dia itu pernah godain saya. Kok bodoh banget saya ngambil keputusan begini, ada seperti itu. Tapi semua dipasrahkan, pokoknya aku udah ngambil keputusan ini, saya tanggung jawabi, yang penting ini bocah sampai nanti bapak ibunya pulang waras, sehat, saya gak ada kejadian apapun di sini. Tapi mimpi itu ya medeni ya, kok mimpi kok begitu. Akhirnya dia itu menggelar sajadah. Digelar sajadah tersebut, ketika mau takbir sempat ngelirik ke
si Dede ya, bocah itu yang diasuhnya, yang dirawatnya. Ternyata bocah yang disangkanya itu tidur, memang sih Mas, biasanya bocil itu kalau tidur harus meluk guling yang kemana-mana tak bawa, dibawa sama dia. Harus tidur itu harus meluk guling itu gulingnya nggak dipeluk. Saya kok bodoh banget loh, nggak apa karena pikiran itu saya terlalu banyak waktu itu, ada rasa takut campur-campur. Saya pikir anak itu memang tidur. Ternyata dia melek, ngelonjor begitu. Saya sempat ngelirik tapi tanggung, saya harus takbir. Tapi bocah itu ngelenguh, ada suara kayak gitu. Saya langsung batalkan sholat saya. Saya langsung menghambur ke arah bocah tersebut. Ternyata dia itu mendelik-dengal begini. Itu saya udah, kamu kenapa Dek? Kamu kenapa? Ya sebut saja namanya Helen ya. Ya, Helen kamu kenapa? Ini mbak begitu. Mau ngomong nyebut ya bukan orang, bukan muslim, terus bocah kecil ya. Saya nyebut sendiri buat diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Dalam pada waktu itu saya langsung pertama kali yang ada di rumah itu kan mbahnya. Padahal itu pintu sudah saya kunci. Dia takut loh gitu loh. Orang udah ditinggal lama sama istrinya, takutnya berbuat sesuatu. Saya buka kunci terus, saya bodoh amat tentang diri saya, adanya saya. Ini jangan sampai saya ketempuan ada apa-apa gitu kan. Saya langsung panggil, Pak, Bapak, ini cucunya Pak, ini cucunya kenapa? Itu nggak datang. Akhirnya saya bimbang kan, ragu ini saya mau tak tinggal apa nyamperin ke kamar Bapak. Akhirnya saya putuskan, nggak terlalu jauh. Saya langsung ke kamarnya Bapak. Saya ketok, nggak ada sautan apapun. Kayak dia itu, saya yakin dia di dalam. Nggak ada suara motor, nggak ada suara apa. Kalau misalnya keluar dari lingkup tersebut harus pakai motor lah. Nggak ada kendaraan umum. Tapi kok nggak nyaut, nggak apa. Saya balik lagi, saya ambil bocah itu dalam gendongan saya, dalam pangkuan saya di sini. Saya anget-angetin pakai itu air hangat, botol-botolnya sepel-pepel begitu kan. Ini tapi bukan step. Biasanya kan dingin terus membiru gitu kan, getet-getet begini kan kalau step. Seperti itu. Kalau ini enggak, dia kayak molak-malik, kayak dia ngelihat sesuatu atau apa gitu, kaget. Saya tutup matanya begini, tapi saya takut kalau ditutup kayak merem ntar selamanya gitu kan. Akhirnya saya nelpon bapak ibunya kan. Saya telepon, nggak nyaut, nggak diangkat sama sekali. Akhirnya mentok. Saya hanya ada kepasrahan, tapi saya improvnya, saya pernah melihat gitu orang tua bikin air ketika adik saya itu meriang. Kayaknya meriangnya nggak beres, dibaca-bacain surat-surat pendek begitu, surat-surat awal itu. Saya bacain itu. Saya kalau diminumin dia kayaknya nggak mungkin ya. Saya tetes-tetesin pakai jari. Sambil bersolawat saya tetesin begitu. Itu bocah akhirnya nangis. Bisa nangis, dan setelah nangis itu dia bisa ngomong mami kayak gitu. Itu ngomong seperti itu. Mami ini ada mbak. Itu tak lihat mungkin lagi saya wudhu atau lagi saya beres-beres nyiapin makanan. Dia udah mulai kayak gitu, ini udah lama. Kenapa? Ketika tadi setelah nangis itu kayak kecapean tidur. Bocah itu memang asli tidur, benar-benar tidur. Saya lega, tapi saya kan takut, nggak ada jawaban. Ini bocah kenapa, nanti kalau ada apa-apa lagi gimana, dan ini mbah macam apa gitu loh, kakek macam apa, kok cucunya begini, kok nggak ini loh, nggak ada ya dia reaksi apapun, nggak kedengaran suaranya. Akhirnya setelah itu saya berusaha menenangin diri, saya mulai sholat. Ketika sholat, nggak tahu ya ini rokaat, saya sholatnya nggak begitu khusyuk karena mengadakan kejadian kayak gitu. Dan sholatnya orang kayak saya, yang penting niatnya khusyuk, islah pikiran kadang-kadang kemana-mana. Mungkin di rokaat kedua apa terakhir lah, saya mendengar di luar kamar saya, di luar kamar yang saya tempatin itu, di situ ada jendela tapi kayaknya nggak pernah dibuka, gede banget, dan ada ram-ram besinya itu. Di luar itu ada langkah kaki itu banyak dan bunyi grep, kayak suara tentara gitu loh. Ada suara langkah kaki banyak, grep, terus kayak benda, semacam benda besi yang beradu sama benda besi yang lain, ketak kayak gitu kan. Nanti ada suara langkah begitu. Saya nggak begitu konsen yang jelas sholat, saya masih nyabang, saya dengerin itu. Terus ada suara perempuan berantem.
perempuan berantem gimana sih, perempuan berantem sama laki-laki dan dia perempuan dewasa lah berantem, saya nggak tahu bahasanya. Yang jelas bahasa kayak kayak gitulah, bahasa Bahasa Belanda. company kayak gitu. Saya ini bener apa, saya dengar apa enggak. Tapi kejadian itu di rakaat terakhir dan saya nggak begitu, mungkin nggak lama, berapa detik mungkin lah kedengaran seperti itu. Saya sampai salam. Ketika saya salam kan kita ke kanan dulu ya. Ketika saya ngeliat ke kiri, tek, apa ini perasaan saya? Apa saya udah stres mungkin ya Mas? Di samping kan pas dipan begitu, dipan, dan kalau saya ngelirik di atas dipan itu ya hamparan kasur sama nanti ketemu tembok. Di sana itu yang kelihatan lagi salam ke kiri itu kayak ngomplong lega begitu, dan sekilas lalu entah itu bener apa enggak, yang saya lihat itu banyak, kalau ini mungkin tak bahasain sama saya ya, dia itu ngomongnya kayak pasukan, kayak banyak serdadu di situ. Itu lagi baris, bener-bener baris. Terus saya nggak bisa ngitung berapa banyak, tapi nggak terlalu banyak banget. Itu ada yang di depan juga. Terus ada sosok perempuannya juga di sana dengan pakaian ala-ala zaman tahun itulah, bener-bener seorang kayak noni-noni atau mungkin ya ibu-ibu lah, tapi pakaiannya pakaian orang dulu. Itu juga dalam kondisi malam hari, ya mungkin di jam yang sama kayak gitu, cuman nggak terang, di sana itu gelap, dan saya walaupun saya ngomong itu sudah tuh, saya nggak, kalau situ tanya itu rambutnya pirang atau nggak, saya nggak bisa memastikan karena nggak terlalu jelas. Tapi ketika saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ke depan pandangannya, saya mau wirid ya gimana ya, tapas harus wirid kan, tapi kan bocah harus tetap dipegang. Saya percepat itu niatnya mau wirid, saya nengok lagi ke sana penasaran, itu tembok lagi. Aduh astagfirullahaladzim, saya itu kebawa angen-angen saya atau apa, ini kok begini banget, ini baru pertama, niatnya mau 2 hari, tapi walaupun gak ada apapun, saya pun tetap harus sehari. Yang sehari lagi akan saya mohon sama ibu kalau bisa ditelepon ya, sama cici, terus sama kakeknya, saya mau kalau boleh saya tak bawa ke rumah saya nggak betah di sini pokoknya. Belum apa-apa aja udah begitu, belum di mimpinya seperti itu. Akhirnya sampai wirid semuanya selesai, bocah tidur anteng, saya merasa mulai gangguan yang gaib-gaib yang gak kelihatan itu mulai mereda. Sebenarnya saya rasa mulai mereda, yang ada mulai muncul lagi kakek-kakek itu sebenarnya lagi ngapain sih, di mana kayak gitu loh. Dan bodohnya saya, ya memang gak ada kesempatan. Saya tuh gak pernah melihat ruangan ini sampai selesai, rumah itu kemana aja, seluas apa saya nggak tahu. Saya cuman penasarannya kakek-kakek itu kok bisa ya, cucunya itu dalam kondisi kayak gitu. Saya teriak-teriak itu nggak nyaut, nggak ngapa-ngapain. Tapi sisi lainnya lagi, tiba-tiba kalau dia memang tidurnya pulas terus bangun, aduh saya gimana, langsung bangun, saya kunci pintunya. Baru itu perasaan waktu itu berjalan itu lama sekali. Saya itu buka-buka HP, Facebook, ya saya pokoknya buat hiburan, nonton YouTube, nonton apa, sinyal alhamdulillah bagus. Saya itu nggak ada gangguan apapun, sampai mata saya itu hampir-hampir terkantuk-kantuk, hampir saya lelap. Saya belum sempat baca doa tidur lah, persiapan buat ini. Dan saya waktu itu tidur pun nggak ganti baju, nggak pakai baju seadanya saat itu ya. Ketika saya kantuk, saya benar-benar mendera. Itu sekitar jam 11:30 mungkin, saya itu dengar suara pintu dibuka, dan arahnya itu kayak pintu depan. Mungkin dari ruangan kamar saya itu ada berapa belas meter jauh, rumah gede banget. Jadi bunyi gitu, kayak lagi pertama saya datang itu kalau dibuka bunyi kayak gitu. Terus bunyi kletak. Terus ada suara, itu suara kakeknya si bocil itu loh. Saya dengar suara kakeknya bocil. Dia itu kayak nyambut orang datang. Bang, saya dalam hati saya ada marahnya juga. Saya panggil sampai saya manggil ini cucunya. Kakek, ini cucunya, kenapa tolongin saya. Dia itu nggak nyamper, tapi dia kayak nerima tamu loh. Nggak mungkin Mas kalau dia yang dari luar, kayaknya dia nggak kemana-mana kok. Tapi bisa jadi kan Mbak, enggak, suaranya kayak dia itu, saya dengar itu ini loh, di saat barang pintu itu
buka itu sebelumnya kayak ada langkah kaki, dan itu kayak dari kamar kakeknya si bocil itu. Jadi dia kayak nerima tamu gitu loh Bang. Akhirnya selang berapa lama ada suara langkah, mungkin langkah itu langkah kakek sama langkah seseorang tamu tersebut. Oh, pantesan betah, mungkin temennya main ke sini. Cuman jelas ini kakek nggak bertanggung jawab, menurut saya seperti itu. Pas saya suasana waktu itu hening berapa saat, saya mulai, karena hawanya agak dingin, tak selimutin bocah itu. Dan saya juga mulai pakai kaos kaki, itu dingin banget waktu itu, perasaan itu saya ngerasain dingin. Saya ngemil beberapa biskuit, saya ngemil begitu sambil saya ngeliatin ke langit-langit. Ternyata itu nggak ada ininya. Jadi kesananya itu langsung ke koso-koso gede, genteng gitu ya, genteng. kelihatan. Cuman memang nggak ada sawangannya sih, bersih begitu loh, bersih. Cuman ini tahun berapa ya saya angen-angen bikinnya, itu lagi angen-angen begitu kok ngantuk saya mulai hilang. Tapi lagi saya berpikir kantuk saya mau hilang, tiba-tiba ngantuk begitu saja, langsung ngantuk lagi. Dan lagi kayak moles, saya itu dengar ada suara obrolan. Itu di ruang tamu lah, atau enggak sih di depan ruang tengah itu ada tempat duduk juga, ada balai-balai di situ. Ada suara orang ngobrol, itu suara kakeknya si bocah ini. Suara kakek itu ngobrol ya bahasa Indonesia, bahasa sinilah ya, sama seorang perempuan. Oh alah, dalam hati saya, oh caranya begitu, pantesan apa melajang, gampangannya dia tuh nggak nikah lagi. Katanya istrinya kan udah meninggal lama. Kalau ibu cerita sering begitu, istrinya udah meninggal lama, pantesan dia mungkin punya pacar atau punya seseorang buat ngisi malamnya yang sepi atau apa. Sisi lain saya tuh merasa lega, aman banget. Kalau ada perempuan kayak gitu mah saya anteng, saya aman, berarti tinggal saya tidur aja. Nah, ini kejadian yang berikutnya. Setelah obrolan itu saya perhatiin gak terlalu jelas, tiba-tiba hening, suasananya hening, benar-benar hening. Dan saya itu niat mau tidur, dilalai kayak gitu ya. Saya lupa dari banyak kejadian tersebut, pengen pipis, pengen buang air. Itu kamar mandi harus ke areal tadi yang deket-deket yang buat wudu. Nah, saya buka pintu dan saya lihat bocil itu anteng, tidurnya masih pulas. Saya buka pintu, apakah ini karena ruangannya tebel-tebel atau apa ya? Dari dalam saya nggak begitu jelas mendengar yang di luar itu apa. Baru saya buka pintu, saya dengar sesuatu yang apa sih? Sebenarnya saru, Mas. Saya dengar suara orang lagi bercinta. Saya itu, saya janda ya, saya pernah ngalamin begitu. Tapi mungkin apa ya? Saya belum pernah. Saya pernah nonton film begituan wis lagi mudanya sama teman-teman. Mungkin yang bercinta yang kayak gitu. Jadi suara bercintanya itu erotis banget dan kayak nggak tahu tempat. Katanya begitu. Suara ini ononya itu kencang banget Bang, kayak orang lagi sembuh kesetanan gimana lah. Dan gilanya lagi, saya juga kayak, namun saya janda lama ya, apa nalurinya saya sebagai perempuan yang lama nggak disentuh. Satu ya saya jijik sama kakeknya si bocah tadi ya, bapaknya bos. Yang keduanya saya juga tertarik. Ini lagi model gimana sih kalau dia bawa perempuan kok ya nggak nalar, ini saya lagi ada tamu, ini ruangan kok sampai berisik, awalnya kayak gitu banget Bang. Saya itu langsung nyamperin ke kamarnya si kakek tersebut. Jadi kaki itu kayak nggak bisa dicegah loh, pengennya kesana, padahal ini saru dan saya juga bodoh amat, itu urusannya mereka gitu. Kalau mungkin sampean kepengen Mbak, nggak tahu jawabannya, nggak tahu terus hasilnya kepengen mungkin atau enggak ya, tapi dia penasaran, paling pengen ya Bang. Bagaimana kalau kita sepakat dia pengen Bang bawa wasiro, enggak ya Mbak? Ya sedikit aja nggak apa-apa wis. Saya itu dituntun untuk ke sana, dan kamar itu mungkin dari kamarnya bocil itu ya sekitar berapa meter ke sana baru ketemu sampingnya kamarnya si kakek tersebut. Saya agak muter. Nah, ternyata yang lebih memudahkan saya untuk nonton gitu, gilanya lagi pintunya itu nggak ditutup Bang. Pintunya nggak ditutup, dari ruangan tersebut lampunya temaram yang nggak terlalu terang. Saya itu
yang lebih leluasa lagi untuk ketertarikan saya, entah alasannya apa, itu tuh nyamper ke sana, dan saya ngintip ngeliat, dan di sana saya ngelihat pemandangan yang enggak enak banget. Enak sebenarnya enak, tapi apa sih yang pemandangan kayak gitu ya, orang lagi berpacu, laki dan perempuan, ada yang janggal, sangat janggal buat saya, karena perempuannya bukan orang sini. Perempuannya bukan orang sini dalam mata pandangan saya. Maksudnya orang sini gimana? Ya Tionghoa. Bukan, Mas, perempuannya itu rambutnya pirang, blondi. Dan bule-bulean gitu. Iya, jenis kulitnya juga bukan kulitnya orang Cokin atau orang kita, enggak, memang bule. Saya nggak bisa melihat mukanya, nggak bisa melihat wajahnya. Yang jelas itu pirang lah. Tapi ya kan orang pirang itu kan banyak, dipirang-pirangin, dipikop, diapain kan bisa ya, dicat gitu kan. Nutupi uban bisa. Tapi itu muda, Mas. Itu badannya muda, orangnya tinggi, tapi body emang itu orang luar, orang bukan orang sini lah. Benar-benar bule begitu ya. Itu lagi di atas lagi kayak gitu. Itu dia itu sambil berpacu, sambil jarinya lama-lama yang tadinya ke kakek mau merem-merem lagi keenakan atau apa, itulah jarinya nuding ke arah mukanya saya tuh di pintu begini ya, cuman dia tahu itu ada saya nuding begini sambil tetap main, sambil nuding begini. Ya mainnya main apa ya Bang ya, terlalu nggak usah diperdalam bagian itu lagi nuding begini. Yang dengerin pada berimajinasi ini. Iya nggak apa-apa Bang, ya kan bukan itunya Bang. Nah itu langsung nuding karena saya kayak langsung kayak dipalu begitu jelek. Hah, dia tahu seperti itu. Saya langsung mundur, ya takut, ya malu. Saya sebagai perempuan ngelihat kayak gitu ya malu. Takutnya karena lo kan iya katanya, masa iya sih kakek-kakek itu ada orang barat, ya mungkin, tapi wong dia orang kaya kan, tapi kan enggak ini banget. Saya itu mau balik badan, tapi sempat-sempatnya mata itu ngelirik di sofa, di situ ada sofanya. Itu baju gaunnya perempuan tersebut itu adalah, jenengan tahu katanya. Tahu lah yang kemarin di mimpi. Iya bener, yang di mimpi saya gaunnya itu. Jadi dress total gitu, avocado itu lagi ya bener-bener ditaruh di itu, dan ada dalemannya Mbak, sampean maning daleman yang enggak biasanya kan pakai baju kan pakai daleman. Kalau enggak kan apa kerisi gitu. Enggak, saya enggak mikir ke situ-situ. Jangan dipikirkan, jenengan lihat apa enggak. Mas saya serius. Iya, jangan terlalu seram, saya bilang begitu. Saya ngeliatnya cuma dress begitu ada total buk jelek. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Itu adalah gaunnya makhluk entah seseorang yang ketika saya mundur-mundur waktu di mimpi itu terus nabrak perempuan yang tinggi, saya belum melihat mukanya, itu gaunnya kayak gitu persis. Saya langsung jelek, astagfirullahaladzim, kok persis banget kayaknya lagi malam itu saya udah geser. Jadi kalau dari mundurnya saya itu cuma bisa melihat gaun tersebut, tapi nggak bisa melihat mereka main. Penasaran saya timbul lagi, saya ngelihat lagi ke arah mereka itu. Ternyata yang saya lihat itu bapak itu lagi sendirian Bang. Sendirian gimana Mbak? Iya, dia itu kayak orang lagi kayak gitu sendirian. Angel ya? Ya orang angel maning Mas. Tadi saya itu ngelihat berdua, tapi kok bisanya saya ngelirik lagi sendirian. Itu saya ngelirik ke sana itu bapak-bapak itu lagi sendirian kayak gitu sendirian. Saya bener-bener takut segala macam, udah nggak ada perasaan mungkin kepengen dan lain itu nggak ada. Terus saya langsung balik badan, sempat ngelirik ke arah gaun lagi apa enggak sempat. Saya enggak sempat ke situ. Terus saya langsung bergegas, gilanya saya langsung ke kamar mandi. Waktu mau udah berbelit kencing kan ya, nanti takut sekalian tak kumpulin di kamar. Saya langsung ke kamar mandi, berdebar semuanya. Keringatnya saya pelur, keringat dingin keluar. Saya takut, benar-benar takut. Dan pasti ini gila gitu kan. Bapak itu sama siapa itu, saya di pandangan saya begini, tapi tadi ada nggak ada, berarti ini setan wis. Saya yakin itu setan. Akhirnya saya kencing udah selesai, udah buru-buru wis pakai baju itu secepat mungkin. Saya balik lagi ke kamar. Kejadian yang luar biasa lagi apa?
di kamar itu asuhan saya, anak saya lagi digendong Sama. sosok itu. Serius, Mbak. Dan bangun nggak itu? Apanya? Bocahnya. Mm. Bocahnya itu anteng, Mm. lagi digendong begini, Bang. Saya itu kan kayak bocah kalau misalnya saya dari luar ya, dari pintu itu, anak kecil kalau tidur selalu di pinggir-pinggir taruh bantal-bantal yang tinggi biar enggak guling gitu. Jadi saya enggak ngelihat bocil yang di bawah. Taunya saya itu ada perempuan dengan baju yang total itu. Masih mimpi ya. Persis banget, dan itu gaun-gaunnya kayak di film-film apa tuh ya, Pearl Harbor kayak gitu, yang perempuannya kayak gitulah gaun-gaunnya. Itu rambutnya blonde ya, pirang bukan blonde ya, pirang. Itu lagi ditimang-timang begini, dan ada suaranya kayak senandung nyanyi-nyanyi bahasa sana lah kayak gitu. Lagi ditimang-timang, bocahnya nangis enggak. Saya langsung leg lemes, dengkulnya bener-bener kayak laka balungnya kabeh, kayak nggak ada balungnya semua, nggak ada tulangnya semua. Saya cuman mau nyebut aja lupa, langsung bener-bener ketakutan. Saya pegangan kusen pintu, saya ngeliat ke arah mereka, pengen ngomong, kamu siapa, jangan, tolong. Itu pegangan saya, itu yang dirawat sama saya, jangan diapa-apain. Terus akhirnya dia di beberapa saat kemudian, dalam lemesnya saya, dia itu dari nunduk yang ngeliatin ke arah bayi, lihat ke arah saya dengan sangat pelan banget. Berarti pintu kamar itu dinyalain apa? Saya nyalain. Waktu itu lampunya saya nyalain. Saya keluar, saya nyalain. Jadi kelihatan jelas banget juga di situ. Ketika dia rambutnya itu kayak segini lah. Dia pundak itu agak panjang sedikit. Terus dia itu nengakin muka ke atas begini. Mukanya kalau dibilang ya cantik banget lah, bangir, orang-orang saya itu bangir. Tapi matanya itu mata galak banget, seakan-akan marah ke saya. Tapi ininya, bibirnya itu senyum, kayak senyum getir gimana loh, seakan-akan mau apa loh, kayak gitu loh. Itu saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi geraknya susah, ini lidah itu susah. Tapi dalam batin saya, jangan dibawa itu, jangan diapa-apain, tolong lepasin bocah itu. Lagi saya ngomong begitu, dia itu geser ke belakang, geser bukan jalan, mundur ke tembok, itu nembus sambil bawa bayinya itu. Saya sambil gendong begini, tuh nggak dada nggak apa, Bang, bener-bener nembus cat gitu. Saya itu jangan dibawa, tolong jangan dibawa. Itu nggak bisa keluar omongan sampai dia itu kayak mau hilang jauh, baru saya ngomong, jangan dibawa, tolong, bapak, ibu, papa. Saya manggil yang lain, jangan dibawa, tolong jangan dibawa. Itu saya dikagetin, dan dia nggak bisa jalan nggak apa. Saya dikagetin tepukan tangan dari belakang, bek. Nah, apa Mbak? Kayak gitu. Kenapa Mbak? Itu bapak. Itu dengar saya teriak-teriak, kenapa Mbak? Bapak, itu. Kamu ngomong apa? Kamu kenapa? Saya diguncang-guncang begitu dengan jijik banget lah. Maaf banget ya, bapak cuman pakai daleman jalan ke kamar. Saya digorok-gorok begini. Saya adanya takut maksudnya itu apa yang saya lihat, dan saya mau nunjukin itu cucumu dibawa ke sana sama hantu begitu loh. Terus saya nggak bisa mengapa, saya balik badan ngelihat mukanya si bapak tersebut, makin jijik atas kelakuannya, dan lu habis bercinta sama setan gitu kan. Ya, dalam pikiran saya udah campur aduk. Yang lebih nyilai lagi, bawahnya pakainya kayak gitu, masih ala kadarnya gitu loh, Bang. Segitiga pengaman gitu. Iya, saya mulai ada keinget lagi, aduh saya mau diapa-apain. Mikir begitu, Mbak. Ya agak, Mas, tapi saya langsung mikir bocah itu gimana. Itu bocah kakek bocah dibawa apa itu bocah, saya lihat bocahnya ada. Kamu ngomong apa sih, Mbak? Kamu kenapa? Kamu kecapean mungkin. Udah sana tidur, disuruh kayak gitu. Udah sana tidur. Iya kek. Saya langsung, udah tutup pintunya. Banyak angin nanti masuk digituin. Ini saya yang gila apa dia yang gila? Saya malam itu bener-bener kacau banget, dan saya langsung ngambur ke arah bocah. Saya pegang begini, dingin, anak itu dingin, Bang. Anak itu dingin, dan posisi matanya kayak gini. Posisi matanya mendelik. Dia kalau misalnya ini kan harusnya pasti sadar ya, bocah itu sadar. Saya takut begini.
nggak ada reaksi apapun. Setelah berapa lama baru dia nangis, tapi suaranya kecil, ngakik-ngakik. Tapi dari malam itu sampai siang lah, sampai pokoknya saya terjaga waktu itu, terus jagain bocah, nggak ada kejadian apapun. Adanya saya bayangan-bayangan takutnya noni itu datang lagi, terus dia bawa, terus ini bocah kenapa? Jadi bocah itu lemas, nggak ada apa ya, ada aktivitas apapun enggak. Oh iya. Bocah itu lemas, kayak nggak ada, kayak biasanya kayak gimana lah. Akhirnya saya paginya belum bisa dapat telepon. Ketika pas jam-jam 6-an saya bisa ngubungin sama bos saya, tapi saya nggak ceritain keadaan. Maksudnya saya ngalamin kejadian apa di situ, saya ngelihat apa tentang mertuanya, bapaknya si bos saya silent lah, pokoknya saya nggak mau ngomong itu. Yang jelas saya minta izin, saya cukup semalam aja di sini, niatan mau bawa bocah itu ke rumah saya. Akhirnya singkat cerita saya diizinin, bapaknya ngizinin, saya itu ada yang nganter pakai mobil, nggak tahu itu temennya atau tetangga atau supir lah, pokoknya saya diantar ke rumah. Dan saya setelah ke rumah, bapak saya itu ada keanehan yang kedua, bapak saya kan matanya udah nggak jelas ya, udah nggak bisa melihat jelas lah pokoknya, dan dia posisinya di kamar. Ketika ibu sama tetangga ya pas pada main itu, ya anak kayak wong Cina kayak gitu katanya, lucu banget. Dan ini bocah kayaknya nih, itu dari dalam bapak ngomong kayak bocah gawa, bocah itu kegawa, bocah itu lagi kena, kata bocah itu lagi ke bawah, lagi di bawah sesuatu, lagi kena kayak gitu. Dia panggilin si Supri katanya begitu, aja Ustadz Supri, sebut saja Ustadz Suprianto. Maksudnya gimana Pak? Kamu gimana ke bocah neng kosong, itu bocah itu kosong. Coba dipanggil Ustadz, akhirnya dipanggil Ustadz, disuruh bapak. Bapak awas ternyata ya. Ternyata dari Ustadznya ketika orang sepi gitu ya, ngomong bahwa memang lagi dibawa Bang, dibawa di jeruannya gitu loh. Dibawa ke sana ke alamannya dia. Akhirnya ada dialog di situ, nggak diceritain, saya nggak tahu. Yang jelas dia emang dari dulunya itu pernah ada tinggal di rumah tersebut, kayak putrinya inilah orang sana, terus pernah meninggal dianiaya dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak belum tenang atau apa semacam seperti itu. Terus akhirnya bocah berhasil alhamdulillah bisa waras lagi. Dan setelah itu bos saya kembali, saya ngajin keluar dari tempat kerjaan saya hari berikutnya, dan nggak pernah tak ceritain ke bos sama sekali. Itu aja sih Bang ceritanya. Selesai. Cerita yang sangat menarik sekali ya untuk dua season ini ya. Rame banget. Gitulah. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga menghibur kita semua. Itu saja, tidak terasa waktu sudah 30 menit lebih berjalan ya Mas ya. Aku mendengarkan aja sampai melongo gitu ya. Ya itu saja persembahan dari kami. Sampai jumpa di ngobor berikutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru nantinya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.